Hai, aku Ihsan Maulidin. Jadi karena kali ini lagi libur gitu ya, liburnya lumayan panjang kampusnya. Itu sampai September. Jadi aku nggak ada kegiatan lain. Tiap hari aku ke kampus, terus main laptop, terus ngerjain apa yang bisa aku kerjain gitu. Jadi aku memutuskan buat video gitu ya. Nanti aku akan upload di YouTube mungkin setiap minggunya. Nggak tentu sih bakalan upload kapan aja. Aku pengen cerita beberapa pengalaman aku selama hidup gitu ya. Entah ada yang nonton atau enggak, aku nggak peduli. Tapi ini sebagai apa ya? Sebagai kenangan aja buat aku gitu. Aku pernah ngelakuin itu. Siapa tahu kan makin tua katanya makin pikun gitu ya, makin lupa. Jadi ya semoga video ini nanti aku bisa lihat putar buat konsumsi diri sendiri juga gitu, bahwa aku pernah ngelakuin hal itu. Minggu lalu itu baru MPLS gitu ya, lagi rame tentang MPLS. Terus aku juga punya pengalaman MPLS yang menurut aku sih lumayan berkesan ya, dan aku masih ingat sampai sekarang. Kayak waktu MI, nah dulu tuh aku adalah anak yang nggak pernah masuk TK. Nah, jadi saudara-saudara aku, entah kakak aku, terus adik aku itu dua-duanya masuk TK gitu. Dan aku nggak masuk TK atau PAUD. Aku nggak pernah ikut yang namanya TK atau PAUD. Nah, tapi aku langsung masuk MI. Jadi SD-nya itu di Madrasah Ibtidaiyah namanya. Kenapa aku dimasukin di situ? Karena pertama ibu aku ngajar di situ. Jadi kalau misalnya ada anak yang nggak masuk situ, ya kadang apa ya, gimana gitu ibu aku ke ketua yayasannya. Terus pertama kali aku masuk sekolah itu aku really excited. Jadi bener-bener apa ya, nunggu-nunggu waktu itu. Kalau nggak salah tuh aku masuk, kalau di MI itu kan harus pakai peci gitu ya. Nah, sedangkan aku enggak. Nah, langsung masuk di kelas pagi-paginya, ibu aku nganterin aku ke sekolah, sambil mungkin ibu aku ke sekolah juga. Terus di situ tuh aku langsung masuk ke kelas, dimana di kelas itu tuh ada 3 ruas meja gitu. Jadi ada kiri, tengah, sama kanan. Jadi aku duduknya di paling kanan. Kalau yang belum tahu, aku juga apa ya, sangat introvert dari dulu sebenarnya. Kalau di rumah aku dikenalnya sangat introvert, nggak, jarang bersosialisasi dengan yang lain gitu. Jadi kalau misalnya nggak ditanya, aku nggak bakalan nanya duluan gitu. Nah, aku duduklah paling ujung, dan aku lihat ada satu anak gitu ya, satu teman aku dulu. Dia tuh duduk di tengah gitu. Jadi dia ngeliatin gitu, ngeliatin ke arah aku. Terus kayak dia mencoba untuk apa ya? Dia mencoba untuk panggil gitu, kayak duduk di sini bareng gitu, duduk di tengah bareng-bareng gitu. Oh ya, saya gitu. Aku kan bilang kayak gitu. Terus ya udahlah, karena dia ngajak, ya udah aku duduk di tengah juga. Terus dia kenalan, nama dia ya panggillah si B gitu ya. Nah, ternyata setelah itu kita kenalan, kita ngobrol gitu. Dia dari mana, terus aku dari mana, dan kita kenal. Jadi dari awal tuh orang pertama yang aku kenal ya si B ini gitu. Nah, tapi sekarang kayaknya dia udah nikah. Kalau sekarang dia udah nikah, sudah punya anak, udah kerja. eh dan aku jarang apa ya, jarang komunikasi sih sama dia sekarang. Nah, terus tibalah saatnya itu semuanya masuk gitu. Ternyata di MI aku itu, atau di SD aku itu, cuma 10 orang. Kita cuma 10 orang. Jadi 3 cowok, 7 cewek. Nah, itu tuh apa ya? Nggak sesuai ekspektasi sebenarnya, nggak sesuai ekspektasi aku sekolah. Karena di sekolah lain gitu, teman-teman aku kan yang satu dusun itu sekolahnya di sekolah lain di SD gitu ya. Nah, dan mereka banyak gitu, sekitar 20-an atau 30-an lah siswanya. Dan apa ya? Dan aku cuma bersepuluh orang, nggak sesuai dengan ekspektasi aja gitu.
Terus ternyata kita bertiga cowok nih, kita bertiga cowok, si B sama si A. Nah, jadi si A sama si B ini ya kita barengan terus gitu sampai apa ya, sampai akhir gitu. Bahkan kita masuk MTS pun atau SMP itu kita sama. Nah, tapi orang pertama yang aku temuin si B ini. Tapi yang sampai sekarang aku sering komunikasi adalah si A ini, karena dulu waktu M itu kan mereka suka bawa bekal sebenarnya. Si A ini suka bawa bekal dari rumah gitu ya. Terus dia suka ngajakin aku makan bareng. Nah, kalau misalnya dia yang cerita itu pasti lucu banget kalau misalnya dia yang cerita gimana aku makan bareng sama dia gitu. Kayak dia tuh selalu melebih-lebihkan cerita sebenarnya. Terus sampai sekarang aku sering komunikasi sama si A ini. Dia juga udah lulus kuliah sama kayak aku juga. Terus kita apa ya, jalanin lah pendidikan bareng-bareng gitu ya. Terus kita belajar bareng-bareng. Tapi yang aku senangnya di MI itu adalah kita tuh karena bersepuluh, jadi lumayan solid gitu. Pernah ada satu tugas gitu ya, semuanya harus ngumpul habis sekolah. Jadi kita bareng-bareng kayak jemput-jemputin satu-satu orang, karena bersepuluh jadi lumayan bagus. Tapi kita beda-beda dusun gitu. Kita beda-beda dusun gitu. Jadi aku terus nanti dijemput sama yang lain. Kalau aku selalu nggak pengen teman aku datang ke rumah. Jadi mending aku yang datang ke mereka. Nggak tahu kenapa ya, karena mungkin aku dibilangnya introvert gitu. Jadi aku nggak mau gitu buat teman-teman aku ada yang ke rumah, apalagi belajar bareng di rumah aku, itu nggak pernah sama sekali. Pokoknya aku nggak pengen ada yang berkunjung ke rumah aku, khususnya teman-teman sekolah aku sih. Terus ya udah kita sampai ngumpul bareng gitu, ngerjain tugasnya bareng-bareng, sampai di luar sekolah pun kita susulin rumah gurunya waktu itu. Al-Fatihah buat gurunya karena udah jadi almarhumah gitu ya. Terus apa ya, banyak hal yang kita lakuin gitu. Kalau misalnya ada kelas yang paling bersih dan kelas yang paling terbaik, ada perlombaan dulu tuh menghias kelas. Nah, kelas kita tuh paling bagus gitu dan dapat juara 1, dapat piala waktu itu senang banget sih. Dan memang apa ya, lumayan solid kelas kita. Kalau misalnya ada yang sakit ya kita pergi jenguk bareng-bareng gitu, entah di luar sekolah atau waktu sekolah kayak gitu. Nah, sampai akhirnya di apa ya, kelas 4 SD itu tuh masuk lagi satu orang, jadi kita bersebelas. Ternyata dia cowok. Nah, si J lah. Terus ya udah, kadang karena dia baru ya, dan aku juga excited sama teman-teman baru gitu loh. Jadi ya kita berebutan nih siapa yang duduk bareng dia. Nah, aku kan dulunya selalu duduk bareng si B tadi gitu, karena kita dari awal selalu bareng-bareng gitu. Nah, tapi kadang kita switch tempat duduk juga, aku sama si A, terus sama si B atau si J juga gitu kan. Terakhir aku ketemu si J ini itu berapa tahun lalu ya? Jadi 3 tahun lalu. Kita sering bareng-bareng gitu. Terus waktu ini juga, waktu sekolah juga itu kayak wah, kita sampai beberapa kali tuh ke rumah dia untuk main gitu. Kita berempat dan ada teman yang lain juga sih. Terus kalau dibilang pengalaman pada saat SD tuh, aku sebenarnya bukan orang yang ambis sebenarnya dari awal, tapi kayak tiba-tiba waktu pembagian rapot kelas 1 tuh aku dapat ranking 3. Nah, rankingnya di tempat ketiga, dan itu dapat hadiah ternyata dari bapakku ya, dari bapakku. Terus kayak
waktu itu tuh samaan sama kakakku juga, dia ternyata ranking 3 juga. Wah, kok bisa samaan gitu gitu kan. Terus kayak ya seru aja menurut aku dapat penghargaan seperti itu terus dikasih hadiah. Nah, terus jadi aku ya rajin belajar gitu ya sampai di semester 2-nya aku ranking 2, terus nanti di kelas 2-nya ranking 1 gitu deh. Dan apa ya, selalu di semua pendidikannya dari kelas 1 sampai kelas 6 gitu ya, aku selalu berada di top 3 gitu, selalu berada di top 3. Tapi banyak juga yang ranking satunya gitu kan. Apalagi waktu kelas 4 itu memorable banget karena aku dipanggil untuk dapat katanya juara umum gitu. Nggak tahu juara umum tuh maksudnya apa kan dulu. Terus ya udah dikasih buku tambahan gitu buat belajar. Dan menurut aku itu salah satu hal yang bisa aku lakuin untuk apa ya? Untuk kasih tahu ke orang bahwa aku ada gitu. Dulu tuh aku saingannya sama si J ini juga gitu, dia selalu ranking, setelah dia masuk dia selalu ranking 3 gitu, jadi orang-orang yang awalnya ranking 3 jadi digeser sama dia gitu. Katanya di sekolahan dia yang dulu dia selalu ranking 1 nih, dia selalu ranking 1. Nah, dia juga punya apa ya, bibi di situ. Dia punya bibi di sekolah itu sama kayak aku misalnya. Kalau aku kan ibu aku guru, terus kalau dia bibinya guru di situ. Nah, yang kesalnya adalah dulu tuh aku kan ibu aku guru gitu. Jadi orang-orang selalu bilang kayak ya udah dia kan anak guru pasti dapat ranking bagus gitu. Nah, itu yang aku sama sekali nggak suka sebenarnya. Kayak apa ya, apakah ketika ibu kita jadi pengajar di situ terus kita pasti ranking, nggak juga gitu kan. Dan aku juga belajar selama itu gimana caranya. Aku udah dari kelas 3 tuh, kelas 3 SD aku udah mulai peka dimana aku harus belajar ternyata untuk mendapatkan apa yang aku mau atau bisa lebih dari yang lain gitu. Dan alhamdulillahnya sih aku dapet apa yang aku mau gitu. Dan banyak lagi sih pengalaman-pengalaman yang memang seru yang dilakukan waktu SD. Terus kan lanjut ke SMP, aku juga sama SMP-nya di satu yayasan yang sama karena banyak lagi ibu aku guru, jadi aku harus masuk ke yayasan itu gitu. Nah terus di situ tuh ternyata dari kita berempat gitu ya, kita yang sering berempat bareng, aku terus si A, si B sama si J, itu tuh si J ini ternyata dia nggak satu sekolah SMP bareng kita gitu, kita nggak lanjut ke MTS. Jadinya waktu itu tuh ya kita ada perpisahan gitu, ada perpisahan kemana, ke apa ya, ke tempat berenang gitu, terus atau refreshing gitulah bareng guru-guru dan lain-lain. Dan itu adalah kali terakhir kita ketemu. Dan apa ya, karena kita udah sering bareng gitu, jadi ada rasa sedihnya juga gitu. Tapi ya udahlah gitu, seiring berjalannya waktu, walaupun pengen ketemu susah juga ketemu sama dia. Sampai beberapa tahun tuh nggak ada kabar gitu, sampai aku lulus MTS pun nggak ada kabar gitu, dari dia gitu. Jadi kita cuma tahu dia pernah sekolah di mana gitu, cuma itu doang. Dan nggak ada kontekan sama sekali, nggak ada ketemu selama 3 tahun atau 4 tahun gitu. Nah terus aku kan bertiga, aku si A, si B itu di MTS yang sama atau di SMP yang sama, jadi memang sering ketemu. Tapi bedanya adalah karena di SMP-nya itu banyak siswa gitu ya, banyak siswa sekitar 30 kalau nggak salah waktu itu. Jadi antara aku dan si B ini yang dulunya selama 6 tahun ini sering bareng-bareng gitu ya, sering main bareng. Jadinya tuh bahkan aku dulu sering ke rumah dia gitu, aku sering ke rumah dia, ke rumah si A ini juga, karena mereka dari satu dusun dan rumah mereka berdekatan. Jadi aku sering ke rumah dia untuk berenang di sungai gitu ya.
bareng dia gitu, terus mandi bareng dan lain-lain. Nah, itu tuh setelah masuk MTS kita tuh jadi agak kurang komunikasinya, entah dia dengan teman barunya dan aku juga dengan teman teman baru aku gitu. Tapi dengan si A ini sih masih netral aja gitu, kayak aku sering komunikasi sama dia tapi kita nggak sering main bareng gitu waktu MTS-nya. Nah, kalau pengalaman waktu MTS tuh, oh ya, aku tuh dulu excited banget, selalu excited kalau misalnya ada pengalaman baru yang aku bakalan dapetin gitu ya, ketemu orang-orang baru gitu. Nah, jadi orang-orang rumah aku tuh yang kita sering main bareng-bareng waktu kecil. Nah, kita berada di satu MTS yang sama gitu atau satu SMP yang sama. Terus ya udah, dan aku sering main bareng mereka jadinya gitu. Teman-teman aku yang waktu MI itu salah sih ya, akunya kayak aku meninggalkan teman-teman yang waktu aku SD demi teman-teman yang baru. Nah, di situ aku belajar sih. Aku belajar kayak aku jarang main bareng teman-teman apa ya, teman-teman MI aku gitu. Jadi aku seringnya mainnya sama teman-teman barunya kayak gitu. Salah sih sebenarnya, karena ya apa ya, kayak meninggalkan teman yang dulu gitu ya untuk teman yang baru. Nah, tapi memang ya mereka juga sejalan dengan yang aku lakuin gitu. Jadi kita sering belajar bareng gitu ya, terus sering main bareng juga di setiap ekstrakurikuler gitu ya. Kalau pengalaman waktu MTS tuh seru juga sih sebenarnya, teman-teman aku juga solid semuanya, dan bahkan waktu kelulusannya ya, waktu kelulusan itu tuh kepala sekolahnya kayak nangis gitu karena apa ya, karena kita lulus kayak gitu. Dan sebelum-sebelumnya saya lihat sih nggak ada yang apa ya, nggak ada yang dinangisin sama kepala sekolahnya selain kelas kita. Masa-masa MTS aku di awal-awal menurut aku lumayan seru ya, karena dulu tuh MTS-nya kan gabung sama MA gitu, jadi di satu tempat gitu. Jadi ada MTS dan MA. Nah, yang MA-nya itu tuh saudara-saudara aku punya saudara kembar, sepupu lah. Jadi dia kembar dan dia kelas 3 SMA atau MA waktu itu. Dan aku sering main sama mereka juga. Di rumah juga sering main sama mereka, terus ketemu di sekolah juga sering main bareng mereka juga gitu. Jadi aku ngikut dia bareng teman-temannya kalau misalnya teman-teman aku lagi main gitu ya. Kadang-kadang seperti itu. Dan ya seru gitu. Jadi banyak orang yang aku temuin, banyak interaksi dengan orang-orang, dan menurut aku itu yang apa ya, membuat hari-hari aku tuh lebih berwarna gitu lah ya, nggak cuma di rumah doang gitu. Bahkan hampir habis sekolah gitu ya, kita kan pulang jam 12, kita pulang jam 12, terus nanti jam 3 balik lagi ke sekolah untuk ekstrakurikuler. Dan itu kita ketemu lagi gitu ya, dan kebanyakan kadang kita suka berdoa gitu ya, semoga guru ekstrakurikulernya tuh lagi nggak bisa hadir, sehingga kita nggak belajar waktu itu. Emang jelek banget sih sebenarnya, kayak doain semoga gurungannya nggak dateng gitu ya, karena ya kita ke situ cuma buat belajar aja gitu. Pernah satu kali aku kan main sama si A ini, si A temen aku, si A yang dari SD atau dari MI. Itu tuh kita pergi ekstrakurikuler bareng. Dulu itu tilawatil Quran kalau nggak salah gitu ya. Nah, si gurunya ini itu dari lumayan jauh, nggak dari desa tempat sekolah ini gitu, tempat aku sekolah. Nah, kebetulan waktu itu udah hujannya gede banget gitu ya. Hujannya gede banget. Nah, kita pasti udah mikir kayak, oh ini gurunya pasti nggak bakalan datang gitu kan. Gurunya pasti nggak bakalan datang. Terus kita ngide lah, aku sama si A itu ngide kayak kita hujan-hujanan aja yuk gitu.
oh ya udah ini gurunya pasti nggak akan datang gitu, karena kita tuh suka main hujan-hujanan dari dulu. Oh ya udah kita main main hujan-hujanan, kita main hujan-hujanan lah sampai kayak tiba-tiba waktu ujiannya mau selesai gitu ya, gurunya datang. Ternyata udah agak sore gitu, gurunya nggak datang. Ya udah kita kita masuk kelas gitu ya dengan basah-basahan sambil tilawatul Quran bareng-bareng kayak gitu. Jadi itu pengalaman apa ya, kayak konyol banget sih sebenarnya. Terakhir pengalaman MPLS aku waktu SMA nih. Nah, kalau SMA ya apa ya, sebenarnya aku nggak pengen banget masuk SMA yang aku lulus itu, tempat aku lulus. Dan apa ya, sebelumnya kan aku udah daftar ke SMA yang favorit gitu, dan aku pengen banget SMA di situ dari dulu. Nah, tiba-tiba bapak aku meninggal, dan ibu aku apa ya, pengennya nggak aku di SMA yang memang deket dari rumah dan aku bisa bolak-balik dari situ. Kalau misalnya SMA yang aku pengen itu ternyata itu agak jauh dari rumah aku, dan dulunya aku harus ngekos. Sebenarnya bisa bolak-balik, tapi aku karena belum terbiasa pakai motor waktu itu. Nah, terus waktu aku mau tes di SMA yang aku pengen, pertama tuh nem aku kurang, atau nilai akhir ujian nasional aku sebenarnya nggak terlalu bagus gitu ya, cuma 200 berapa gitu. Nah, itu tuh masih kurang dengan apa ya, untuk masuk ke SMA yang aku pengen. Nah, tapi ya udahlah aku coba. Terus waktu mau tes nih, ada tesnya. Waktu mau tes, aku salam lah ke ibu aku. Terus kayak ibu aku bilang, aku kan bilang ke ibu aku, doain ya semoga aku bisa lolos di SMA ini. Kata ibu aku, enggak, semoga kamu enggak lolos, kata ibu aku. Ya, dan dan bener aja, aku nggak lolos. Ternyata emang doa ibu itu mujarab banget, dan aku nggak lolos di situ. Ya udah, perjanjiannya adalah kalau aku nggak lolos di situ, aku nggak boleh daftar di tempat lain dan harus SMA di tempat pilihan ibu aku. Ya udah, karena dulu tuh aku pengen jurusan IPA gitu ya, dan harusnya aku lanjutnya di MA gitu, MA yang tadi aku ceritain. Nah, tapi di situ jurusannya cuma IPS, jadi eh di SMA harus pindah ke SMA. Ya udah, aku ke SMA gitu ya, aku didaftarin sama ibu aku ke sana. Awal pertama masuk nih, awal pertama MPLS, aku tuh kayak apa ya, aku bareng saudara aku juga, dia cewek, dia udah kelas 12 gitu ya, dia 2 tingkat di atas aku. Jadi aku bareng dia gitu, karena dulunya dia sama ibu aku yang daftarin ke situ gitu. Nah, terus aku dateng lah ke apa ya, ke sekolahnya dengan nggak ada excitednya sama sekali. Beda halnya pas waktu MI sama MTS, aku nggak excited itu, se excited itu buat ikut MPLS di situ, karena aku nggak pengen sekolah di situ sebenarnya. Nah, ya udah, hari pertamanya aku masuklah MPLS, dan panitia MPLS-nya ternyata itu ada dari desa aku gitu. Jadi ada kakak temen aku juga, temen MTS aku, dia sekolah di situ ternyata, dan dia wakil ketua OSISnya kalau nggak salah waktu itu. Nah, ternyata di situ ya lumayan seru sih. Aku bisa ketemu sama mereka gitu ya, karena aku ya yang seperti yang aku bilang tadi, aku excited kalau misalnya ketemu orang-orang baru dan pembelajaran baru gitu ya. Ya udah, walaupun dalam hati kayak aduh, ngapain aku kesini, seharusnya aku MPLS-nya bukan di sini gitu. Aku MPLS-nya di tempat lain kayak gitu. Ya udah, penyampaian materi dan lain-lain, terus kenalan sama teman-teman yang memang kita baru kenal gitu. Aku nggak pernah kenal bareng mereka sama sekali, nggak tahu mereka sama sekali sebelumnya ya, nggak pernah lihat, karena kita juga beda MTS dan beda desa gitu ya. Tapi ada satu teman yang aku dari MI sampai SMA itu sama, jadi kita selalu bareng mulu, namanya Lia gitu ya.
dia tuh sangat excited karena bareng MTS atau dari MI kita selalu bareng banget. Terus dia cerita kayak, kita selalu bareng dari MI, nggak nyangka banget kata kata dia kayak gitu. Oh iya iya bener, apa juga dia cewek gitu ya. Tapi kita jarang-jarang main sih sebenarnya. Terus waktu pembelajaran gitu ya, kita mau milih jurusan nih, kita mau milih jurusan. Kan dari awal aku pengen masuk SMA pengen jurusan IPA gitu ya. Dan ternyata semua cowok, sekitar 30-an gitu ya, sekitar 30-an cowok di situ. Nah, mereka milihnya jurusan IPS semua, dan yang milih IPA cowoknya cuma cuma aku doang gitu. Kayak makin makin apa ya, aku perasaannya aduh kayak nggak jelas banget gitu. Tapi walaupun teman-teman aku milih IPS, tetap aja nanti di plottingnya ternyata ke IPA, ada yang beberapa ke IPA gitu. Dan apa ya, aku kan ekspektasinya kalau misalnya SMA tuh aku ngambil jurusan IPA, terus nanti aku punya teman-teman yang memang sejalan dengan tujuan aku, dimana kita sering belajar bareng gitu ya, terus ada persaingan dan lain-lain. Iya sih, dulu tuh di SMA aku ada satu orang cewek gitu ya, dia dari Sumbawa, terus di situ katanya name dia tuh bagus gitu, tapi emang bagus 80-an lebih gitu rata-ratanya. Nah, dia selalu juara satu dan lain-lain, terus dia selalu dibangga-banggain lah sama teman-teman aku di situ, kayak wow dia pintar banget gitu kan. Terus itu adalah motivasi buat aku gimana caranya aku bisa apa ya, lebih dari dia tanpa harus menjatuhkan dia juga gitu kan. Nah, terus ya udah aku belajar sampai akhirnya tuh ada pemilihan buat anggota OSIS gitu ya. Eh, Ya udah, aku ikutlah pemilihannya, dan aku ditunjuk sebagai koordinator apa waktu itu, agama dan lain-lain, karena aku sering ikut ngaji ke depan gitu. Nah, terus sampai akhirnya aku minta izin, abang aku tuh mau wisuda. Abang aku mau wisuda, terus aku minta izin untuk 1 minggu itu nggak masuk sekolah karena mau ke Bandung waktu itu untuk wisuda. Nah ya udah, aku dihentiin ternyata dari OSISnya. Aku dihentiin dari OSISnya. Terus dari situ selama aku pergi ke Bandung tuh kayak aku mikir apa aku kabur aja ya gitu ya. Aku males banget buat balik lagi ke sekolah itu gitu. Terus ya udah, tapi aku masih mikir aku harus kayak gimana kalau misalnya kabur kayak gitu. Nah, balik-baliknya ya udah aku udah dihentiin dari OSIS gitu ya. Dan sampai selesai sih aku sebenarnya nggak punya temen yang deket banget waktu SMA gitu. Karena ya cowok-cowoknya kayak nggak sejalan aja sama visi aku gitu, kayak kita nggak nyambung gitu buat ngobrol. Jadi nggak ada temen yang apa ya, deket banget sebenarnya. Terus ya udah lulus SMA, teman-teman aku sekarang ya kebanyakan udah nikah semua ya. Bahkan dari teman-teman SD, terus SMP, SMA itu semuanya hampir hampir semuanya nikah gitu. Bahkan dulu tuh yang dari SMA aku yang kuliah paling jauh itu kayaknya aku gitu. Ada sih kakak tingkat yang memang dia kuliahnya di Bali. Nah, paling jauh dulu di Bali. Sekarang aku yang kuliah di Bandung gitu. Dan ya banyak hal sih, sangat struggle waktu aku SMA, itu struggle banget. Aku sih nggak struggle buat apa ya, buat pembelajarannya, karena guru-gurunya juga baik banget sama aku, dan aku bertahan juga karena apa ya, karena pengajaran guru-guru aku di SMA itu bagus-bagus banget gitu. Tapi lingkungannya yang kadang buat aku pengen nyerah di situ. Mungkin apa ya, nanti di video lain aku share apa ya, struggle yang aku alamin waktu SMA itu apa aja sih, sampai waktu itu aku pernah berencana untuk pergi dari rumah karena aku nggak kuat banget sama kondisi lingkungan aku di SMA. Sekian mungkin untuk video kali ini. Bye, sampai ketemu di video